Shalom, puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ferawati Tetundu. Saya dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Rumah Murid Kristus Bitung. Nah, pada saat ini saya akan membuat video pembelajaran mata kuliah Public Speaking, yaitu yang pertama, bagaimana cara kita untuk melatih dalam public speaking. Di sini ada 3 cara bagaimana kita melatih public speaking, yaitu yang pertama, saya tulis di sini, yang harus kita lakukan adalah membangun topik terlebih dahulu saat kita berbicara dengan orang lain. Nah, kalau sebelumnya kita berbicara dengan orang lain, kita itu hanya diam saja, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus berusaha untuk kita lebih dahulu berbicara dengan orang tersebut, agar supaya kita bisa melatih diri kita untuk kita berbicara di depan orang lain. Kemudian yang kedua, melatih listening skill. Nah, kalau sebelumnya kamu berbicara dengan orang lain, kamu hanya bisa mendengarkan saja orang lain bercerita sampai selesai. Nah, dengan tips yang kedua ini, kamu harus mencoba untuk kamu lebih dahulu bercerita, atau kamu terlebih dahulu memberikan respon yang positif kepada audiens ketika kamu bercerita atau ketika kamu dalam melakukan presentasi. Kamu harus belajar terlebih dahulu untuk memberikan penyampaian atau memberikan arahan secara positif. Kemudian yang ketiga, yaitu berbicara sambil menggunakan gestur tangan. Dengan ketika kita melakukan presentasi atau ketika kita berbicara di depan umum, maka kita juga bisa melakukan gerakan tambahan, yaitu gerakan gestur tangan. Nah, ketika kita menggunakan gestur tangan di saat kita berbicara itu sangatlah baik, karena gestur tangan itu juga bisa menekankan kita ketika kita berbicara dengan orang lain. Nah, dengan ketiga kebiasaan tersebut itu yang bisa membuat kita melatih skill public speaking kita untuk menjadi lebih baik. Nah, kemudian saya juga membagikan cara bagaimana kita menghadapi situasi yang tidak terduga di saat kita melakukan presentasi atau public speaking. Di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama, memastikan bahwa audiens tidak khawatir dengan kita ketika kita melakukan presentasi, kemudian kita mengalami sesuatu yang tidak terduga. Kita harus memastikan dulu bahwa audiens ini tidak khawatir dengan kita ketika kita melakukan presentasi, dan kita hanya perlu mengatakan kepada audiens kalau kita baik-baik saja dan situasi bisa terkendali. Kemudian yang kedua, ketika kita mengalami situasi yang tidak terduga di saat kita melakukan presentasi ini juga, kita bisa memberikan reaksi yang positif kepada audiens supaya mereka tidak tahu kalau kita ini sedang mengalami masalah. Kemudian yang ketiga, di saat kita mengalami situasi yang tidak terduga di saat kita melakukan presentasi, yang perlu kita lakukan adalah menjadikan situasi tersebut itu sebagai suatu pelajaran yang dapat kita sampaikan kepada audiens tersebut. Puji Tuhan, demikianlah dari saya. Sekian dan terima kasih.